Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah MI, MTS, dan SMA Darussalam. Yang kami hormati para Dewan Guru beserta staf TU MI, MTS, dan SMA Darussalam. Yang kami hormati para tamu undangan yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau. Dan yang kami banggakan, seluruh siswa-siswi MI, MTS, dan SMA Darussalam. Hadirin yang berbahagia, Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Perintah sholat 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari merupakan hasil dari salah satu peristiwa agung ini. Peristiwa ini juga menjadi bukti nyata akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Jejak Langkah Nabi Muhammad dalam memperkuat iman dan takwa. Saudara-saudaraku, Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan biasa. Peristiwa ini terjadi di malam yang sunyi, di tengah kesedihan mendalam yang dialami Rasulullah SAW. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena Rasulullah SAW kehilangan 2 orang terpenting dalam hidupnya. Yang pertama, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta yang setia menemani dakwahnya. Yang kedua, Abu Talib, paman yang selalu melindunginya dari ancaman kaum Quraisy. Saudaraku, mari kita bayangkan bagaimana seorang Rasul yang mulia yang membawa risalah suci harus berjalan sendirian di tengah kota Taif dengan tubuh yang lelah. Beliau berharap mendapatkan dukungan, namun apa yang beliau dapatkan? Hinaan, cacian, bahkan lemparan batu. Darah mengalir di kakinya. Namun beliau tetap bersabar. Dengan hati yang berat, Rasulullah SAW mengadah ke langit dan berdoa. Betapa dalam kesedihan Rasulullah, tetapi beliau tetap bersabar. Di saat hati beliau terasa begitu berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah dalam perjalanan agung yang menjadi tanda kasih sayangnya. Allah ingin menghibur hati Rasulullah,
menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dan memberikan anugerah yang luar biasa berupa perjalanan Isra Mi'raj. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Isra ayat 1 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperhatikan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar, maha melihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan Isra Mi'raj terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, Mi'raj yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit hingga Sidratul Muntaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah bersama malaikat Jibril. Dalam perjalanan ini, beliau bertemu dengan para nabi, diperlihatkan surga dan neraka, hingga akhirnya berdialog langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari peristiwa ini, umat Islam menerima perintah salat 5 waktu, sebuah ibadah yang menjadi tiang agama dan penghubung langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat 5 waktu merupakan kewajiban yang telah Allah tetapkan sebagai bagian dari ibadah harian kita. Salat bukan hanya sebagai bentuk ketaatan, tetapi juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya yang pertama, as-salatu imaddudin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Hei saudaraku, mengapa kamu meninggalkan salat? Dengarkan ayat ini. Maka celakalah orang yang salat, mereka yang melalaikan salat karena urusan pekerjaan. Mereka yang melalaikan salat karena urusan dunia. Maka celakalah orang yang salat. Siapa mereka ya Allah? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Hadirin yang berbahagia, sholat merupakan pondasi keimanan. Jika tiang agama ini kokoh, maka kehidupan seorang muslim akan terjaga. Sebaliknya, jika sholat ditinggalkan, maka rusak pula hubungan seseorang dengan Tuhannya. Yang kedua, sholat sebagai penghapus dosa dan penyuci diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu salah seorang di antara kalian terdapat sebuah sungai dan ia mandi di sana sebanyak 5 kali sehari? Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus segala dosanya. Dan yang ketiga, salat sebagai penolong di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45 berikut ini. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Dan memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi suatu masalah atau cobaan hidup, Allah memerintahkan kita untuk menjadikan salat sebagai penolong. Salat adalah saat di mana kita mencurahkan segala keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ia pasti akan mendengarkan doa hambanya. Ada banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama, perintah salat 5 waktu yang menjadi kewajiban bagi umat Islam. Salat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tempat kita mencurahkan kesedihan dan harapan. Yang kedua, perjalanan ini mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk tetap bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Sebab Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman. Maka dari itu, mari kita jadikan salat sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hidup terasa berat, ketika cobaan datang bertubi-tubi, Jangan pernah lelah untuk bersujud dan berdoa kepadanya. Sebab sebagaimana Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad, Allah pun akan memberikan kekuatan kepada kita. Cukup sekian isi syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan menyanyikan satu buah syair berikut ini. cucilah tangan, sampailah bersih. Cukup sekian, terima kasih. Aduhai kawan, Cukup sekian, cukup sekian, terima kasih. akhirul kalam, nasrum minallah, wa batskum qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalam.